Selamat pagi pemirsa, harapan selalu ada dalam kehidupan politik. Ia bahkan menjadi bahasa jualan atau barang dagangan para politikus. Masyarakat selalu menaruh harapan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik kepada calon atau pemimpin mereka. Banyak macam harapan yang disampaikan ke para politikus dan calon pemimpin, mulai dari harapan akan lapangan kerja, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan sebagainya. Sebaliknya, para politikus memanfaatkan harapan itu untuk menggalang dukungan atau menjaring calon pemilih. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 4 Mei dengan tema Jauhkan Seleksi ASN dari Syahwat Politik bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100 nanti. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik Iqbal. Alhamdulillah baik. Kita nanti akan membahas soal calon seleksi ASN ya nanti ya. Iya. Jauhkan seleksi ASN dari syahwat politik. Ini tentu masih ada terkait dengan kepercayaan publik terhadap ada beberapa faktor yang diharapkan bisa mengintervensi dari proses ini sendiri dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik ya. Namun sebelum membahas lebih lanjut, ada 3 topik utama yang menjadi headline dalam Harian Media Indonesia yang bisa pemirsa cek juga di e-paper Media Indonesia hari ini. Yang pertama ini adalah terkait dengan Gunung Ruang yang sampai saat ini masih erupsi, Mas Jaka, dan akhirnya diputuskan ya bahwa Gunung Ruang tidak boleh dihuni lagi karena akan menjadi konservasi. Ya, ini kan kebijakan yang diambil pemerintah bahkan langsung oleh Presiden Jokowi ini kan demi keselamatan masyarakat ya. Artinya masyarakat yang selama ini tinggal di wilayah yang sangat berbahaya itu diminta untuk tidak lagi tinggal di tempat itu. Tempat itu akan dijadikan konservasi alam dan mereka akan direlokasi ke tempat-tempat yang lain. Saya pikir kebijakan ini harus patut kita dukung ya. Ini kan sekali lagi demi keselamatan dan keamanan warga, dan sebenarnya warga juga mesti menyambut hal ini dengan kerelaan hatinya. Tapi yang perlu kita ingatkan juga bahwa pemerintah harus betul-betul menyiapkan relokasi itu secara baik dan cepat. Kalau kita belajar dari peristiwa-peristiwa bencana sebelumnya, itu kan janji-janji untuk memberikan tempat relokasi hunian tetap itu kan cukup lama. Gempa Palu misalnya, itu masih ada yang selama 3 tahun itu hidup di hunian sementara yang kondisinya jelas tidak layak. Tidak nyaman, kemudian ya. bahkan yang tsunami Aceh itu ada yang sampai 16 tahun itu belum bisa mendapatkan rumah. Hasil yang dijanjikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah saya kira sudah tepat untuk merelokasi para cukup banyak warga, sekitar 300 lebih kepala keluarga ke tempat lain, tapi juga harus cepat dan tentu saja harus layak dan sehingga mereka bisa melanjutkan hidup dengan kepastian, tidak terkatong-katong begitu lama tinggal di pengungsian. Selain waktunya yang jangan sampai tertunda lama, Mas Jaka, juga harus dipastikan bagaimana mereka nanti bertahan hidup ya. Antara lain bukan cuma hunian, artinya juga disediakan lahan pertanian dan perkebunan. Itu penting bagi mereka. Iya, itu yang dijanjikan pemerintah dan itu sangat vital ya, karena ya kita tidak mungkin merelokasi warga ke tempat yang mereka tidak punya mata pencaharian. Jadi dengan menyediakan relokasi dan melengkapinya dengan lahan pertanian, perkebunan, sehingga masyarakat bisa hidup mandiri, dan itu yang kita harapkan. Oke. Selain harapan agar mereka bisa segera direlokasi, harapan kita lainnya adalah Timnas ya kali ini. Uber dan Thomas ini laga ketat menanti di semifinal Uber 2024 setelah 14 tahun. Mas Jaka, 2 langkah lagi untuk merebut gelar, bagaimana Media Indonesia? Ya, ini saya pikir kabar yang cukup menggembirakan ya. Dan piala Uber itu para serikandi bulu tangkis kita itu kan terakhir kali itu juara kalau tidak salah 1996. Sudah sangat lama. Mereka setelah itu untuk menapak ke semifinal aja sangat sulit, bahkan ini 14 tahun terakhir mereka bisa lolos ke semifinal. Jadi tentu saja ini memberikan harapan yang sangat besar bagi publik untuk kembali melihat kejayaan para serikandi bulu tangkis kita untuk bisa menapak tinggal 2 langkah lagi kalau lolos ke final, bisa ya mudah-mudahan dengan hasil yang maksimal sempurna. Sehingga penantian yang sudah begitu panjang untuk merasakan nikmatnya trofi Piala Uber itu bisa kembali kita rasakan. Begitu juga dengan Piala Thomas, kita kan sekali lagi lolos ke semifinal untuk menghadapi Taiwan. Setelah kemarin juga mengalahkan Korea Selatan ya. Jadi
Ya mudah-mudahan terakhir kali Piala Thomas kan 2020 kita berhasil mendapatkannya. Mudah-mudahan ini kesempatan yang bagus untuk kembali menunjukkan bahwa bulu tangkis kita itu masih yang terkuat di dunia. Ini sebuah capaian yang bagus tapi belum selesai. Capaian yang membersihkan harapan bagi seluruh bangsa Indonesia, tetapi kita masih patut merendah asa agar betul-betul dituntaskan secara sempurna. Dan bisa jadi barangkali akan lebih bagus kalau para pejabat itu juga menggelar nobar Piala Thomas. Ya? Kalau kemarin kan Piala Thomas bola, itu begitu jor-joran, begitu antusias menggelar nobar sepak bola di Piala Asia U23 kan. Bulu tangkis juga ya siapa tahu bisa ini juga semangat. bahkan bulu tangkis itu jauh lebih sering memberikan nama keharuman di dunia internasional. Ya kita gugah para pejabat, para pengusaha, para itu juga menggelar nobar. Betul, dan sepertinya ini masih on fire ya dari semangat teman-teman Piala U23 kemarin tuh masih ada begitu semangatnya. Jadi kita manfaatkan ini nanti di bulu tangkis. Dan juga yang harus ditunjukkan selain prestasi di bulu tangkis juga adalah komitmen dari KPU, Mas Jaka. Ini kemarin disorot ya oleh Hakim MK Arief Hidayat yang pertama menyatakan sempat tidak datang sama sekali, kemudian terlambat begitu. Nah, apa yang media Indonesia soroti dalam hal ini? Iya, ini menunjukkan bahwa bukan sebagai contoh yang baik ya. Terlambat ketika menghadiri sebuah persidangan itu kan ya secara etika, secara moral ya tidak bagus. Sampai di ultimatum loh. Sampai di ultimatum. Bahkan ini yang terakhir ini kan ada perwakilan KPU Sulawesi Tengah yang terlambat datang. Begitu berliku hadir pun setelah sekian lama terlambat, dia juga salah tempat. Jadi ada sesuatu yang menunjukkan serius bahwa mereka itu tidak serius. Apalagi sebelumnya kan tidak ada perwakilan dari KPU menghadiri sidang sengketa pileg ini. Jadi KPU itu kan sebenarnya lembaga pemerintah, orang-orangnya semestinya punya integritas dan punya kedisiplinan yang tinggi, punya komitmen yang sangat kuat untuk menghormati segala peraturan termasuk dalam persidangan di MK ini. Jadi kita berharap tidak lagi terjadi upaya-upaya atau langkah-langkah yang dalam tanda kutip sedikit tidak menghormati persidangan di MK ya. Sampai ada kata-kata kalau ada agenda lain ya harus tunda. Iya, MK ini adalah yang terpenting begitu. Betul, ini kan paling penting dan ini langkah terakhir untuk mencari keadilan bagi mereka-mereka yang merasa tidak diperlakukan tidak adil. Kalau KPU yang terlibat langsung atau menjadi pihak-pihak terkait yang secara langsung dalam proses ini mereka tidak serius menghadiri atau menyelesaikan proses di MK, ya bagaimana para pencari keadilan itu bisa berharap. Seperti itu. Oke, yang juga harus kita harapkan adalah soal netralitas, kemudian menjauhkan kepentingan politik dari seleksi ASN. Nah, ini yang kita angkat menjadi editorial media Indonesia pada pagi hari ini. Jauhkan seleksi ASN dari syahwat politik. Kenapa ini perlu disorot, Mas Jaka? Ya, yang pertama ini kan yang menyorot ini adalah sebuah lembaga negara yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah ya. Ketua Ombudsman itu Pak Muhammad Najib mengatakan ya sebenarnya seleksi calon aparatur sipil negara ini sebaiknya ditunda. Karena apa? Karena ini beriringan dengan pelaksanaan pilkada. Ada kekhawatiran nanti seleksi ini dimanfaatkan oleh para kontestan untuk memberikan janji-janji politik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan elektoral. Dengan kata lain ada kecemasan calon seleksi calon aparatur sipil negara itu akan bisa dijadikan oleh gula-gula politik oleh mereka yang tentu saja punya ambisi yang begitu besar, syahwat politik yang begitu kuat untuk menduduki jabatan orang-orang nomor satu di daerah. Jadi sebuah saran yang menurut saya patut dipertimbangkan meskipun perkembangan terakhir Pak Abdullah Azwarana sebagai Menteri PAN-RB menyatakan sudah tetap ditunda. Tapi saya kira masih ada waktu untuk memikirkan kemungkinan penundaan sehingga
kekhawatiran sehingga peluang-peluang yang selama ini dikhawatirkan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik bisa dicegah. Oke, dan itu karena berkaca dari pelaksanaan Pilpres Betul, kemarin ya, betul. yang juga disorot oleh banyak pakar, guru besar, Iya. semua akademisi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut relevansinya dengan itu, Mas Jaka. Namun kita saksikan dulu, inilah yang menjadi topik editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Jauhkan seleksi ASN dari syahwat politik. Selamat menyaksikan. Jauhkan seleksi ASN dari syahwat politik. Harapan selalu ada dalam kehidupan politik. Ia bahkan menjadi bahasa jualan atau barang dagangan para politikus. Masyarakat selalu menaruh harapan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik kepada calon atau pemimpin mereka. Banyak macam harapan yang disampirkan ke para politikus dan calon pemimpin. Mulai dari harapan akan lapangan kerja, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan sebagainya. Sebaliknya, para politikus memanfaatkan harapan itu untuk menggalang dukungan atau menjaring calon pemilih. Relasi semacam itu sah-sah saja, selama harapan itu dapat diwujudkan dengan program visi misi yang jelas dan mumpuni. Yang menjadi masalah ialah ketika para pemimpin atau calon pemimpin itu memanfaatkan kekuasaan mereka dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi harapan tersebut. Program bantuan sosial atau bansos pada pemilu lalu misalnya, diduga telah dijadikan komoditas politik oleh sejumlah politikus dan pejabat partisan dengan memanfaatkan kekuasaan mereka demi kepentingan elektoral. Begitu pula dengan berbagai fasilitas negara yang secara sewenang-wenang telah digunakan untuk kepentingan memenangi kontestasi pemilu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Ombudsman Republik Indonesia bakal terulang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada November nanti. Karena itu, mereka merekomendasikan agar seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 ditunda hingga penyelenggaraan pilkada serentak selesai. Penundaan itu demi menjaga agar seleksi CASN tidak dimanfaatkan menjadi kepentingan atau komoditas politik. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Najih menegaskan, usulan penundaan ini agar proses seleksi calon pegawai negara ini tidak dimanfaatkan oleh kepala daerah tertentu untuk menggalang dukungan dengan menebar janji meloloskan para calon ASN yang bersedia mendukungnya. Rekomendasi atau usulan ombudsman itu sangat beralasan dan masuk akal. Hal itu untuk menutup celah ketidakadilan kompetisi akibat penyalahgunaan wewenang dalam pilkada nanti. Segala celah yang dapat menodai pelaksanaan pesta demokrasi ini memang sudah semestinya ditutup serapat mungkin. Lagi pula, usulan tersebut juga baik untuk menjaga kualitas para calon abdi negara. Karena mereka disaring berdasarkan kapasitas dan kapabilitas, bukan atas dasar kedekatan atau berafiliasi dengan calon kepala daerah tertentu yang memiliki kekuasaan. Penundaan seleksi CASN seperti yang diusulkan Ombudsman sekaligus juga jadi momentum membenahi pelaksanaan seleksi agar transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi berdasarkan catatan lembaga itu, dari 1.138 kasus yang diadukan masyarakat dalam setahun terakhir, masalah ketidaktransparan mendominasi seleksi CASN. Harus kembali ditegaskan bahwa segala sumber kebobrokan di negeri ini, termasuk rusaknya sendi demokrasi, ialah masih suburnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN. Ini yang semestinya diberantas habis. Langkah itu bisa dimulai dengan menyeleksi para calon abdi negara atau CASN dengan cara-cara yang fair dan profesional, bukan malah dibajak untuk kepentingan politik segelintir elit. Sekecil apapun celah penyelewengan harus bisa dicegah agar penyalahgunaan kekuasaan itu tidak terjadi kembali di Pilkada Serentak 2024 November nanti. Jauhkan seleksi ASN dari syahwat politik, itu menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Nanti Anda bisa bergabung melalui nomor 0215839910
Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Jauhkan seleksi ASN dari syarat politik. Ini terkait dengan seleksi CASN yang disarankan oleh Ombudsman untuk ditunda karena diduga untuk menghindari ada kepentingan politik dan dimanfaatkan untuk komoditas politik di situ. Itu yang dikatakan oleh Ombudsman, Mas Jaka. Nanti sebelum kita bergabung dengan narasumber ya, mengapa? Di mana celahnya CASN ini bisa dijadikan komoditas politik? Iya, kalau menurut Ombudsman kan bisa jadi seleksi ini kan bisa menjadi iming-iming politik kan. Jadi bisa jadi calon kepala daerah, apalagi yang para petahana itu kan bisa menjadikan seleksi ini sebagai komoditas, sebagai jualan. Artinya Anda milih saya janjikan lolos seleksi. Itu kan bisa jadi celah-celah seperti itu. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Ombudsman dan tentu saja kita ini sebagai masyarakat. Ombudsman ini kan tidak memberikan atau tidak melayangkan kekhawatirannya asal-asalan ya, pasti tapi ada kan dia dasarnya punya ya. dasar yang kuat. Salah satunya adalah fakta-fakta yang terjadi dalam Pilpres kemarin. Apalagi ketika kita lihat kemarin di sidang MK bahwa ada konfirmasi, ada netralan pejabat, keterlibatan aparatur negara, kemudian penggunaan bansos, itu kan semuanya fakta-fakta yang terus terang kita jadikan bahan pembelajaran. Hal-hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi di pesta-pesta demokrasi. Jadi ada di kemudian hari. Ada celah, ada modus yang mungkin untuk dilakukan. Kita akan tanya Mbak Titi ya. Kita akan langsung membahasnya bersama dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Iqbal. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Mbak Titi, saya mau tanya korelasinya antara ditundanya seleksi CASN ini yang diusulkan oleh Ombudsman dengan alasan bahwa ini mungkin bisa dijadikan komoditas politik. Bagaimana menurut Anda, Mbak Titi? Pertama, Ombudsman adalah lembaga yang memang punya otoritas ya untuk memberikan pernyataan tersebut. Ombudsman adalah institusi independen negara yang memang harus fokus memastikan pelayanan publik tidak terganggu dan tidak ada politisasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi kita. Pasti usulan ini tidak datang dengan kepentingan politik praktis, tetapi kepentingan untuk pelayanan publik prima dan reformasi birokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau pembelajaran dari pilkada dan pemilu sebelumnya, birokrasi kita rentan sekali untuk dipolitisasi. Jadi ada dua politisasi itu. Yang pertama, dia dipolitisasi oleh pejabat politik lainnya, atau yang kedua dia berpolitik praktis begitu. Nah, terkait dengan rekrutmen calon aparatur sipil negara ini, saya kira kan usulan tersebut juga durasi waktunya tidak terlalu jauh ya. Kalau kita tahu bahwa pilkada itu akan berlangsung November 2024 dan kalaupun ditunda, saya kira implikasinya tidak akan terlalu jauh. Tetapi dia akan berkontribusi positif terhadap semua calon, apalagi kalau ada termasuk ada penjabat kepala daerah di sana, untuk terhindar dari tuduhan-tuduhan terlibat di dalam politisasi birokrasi. Jadi kompetisi kita pun akan lebih istilahnya gayeng ya, mampu menghadirkan arena kompetisi yang tidak diwarnai oleh kecurigaan-kecurigaan soal netralitas birokrasi, keterlibatan penjabat, dan lain sebagainya. Walaupun ruang itu masih bisa saja terjadi lewat praktik-praktik lainnya. Tapi kan setidaknya kita menutup atau menambal potensi terjadinya pelanggaran, apalagi berbasis analisis ya. Di dalam birokrasi kita relasinya tidak sepenuhnya merit begitu. Masih ada kultur untuk takut kepada atasan atau kemudian yang belum sepenuhnya menggambarkan nilai-nilai reformasi birokrasi. Dan ini kan pilkada serentak. Mbak Titi, artinya ini lebih baik ditunda supaya mementingkan aspek kapasitas dan kapabilitas dan bukan karena kedekatan dengan pejabat. Betul.
Dan penundaan ini juga akan memberikan penilaian lebih objektif kepada semua pihak ya, kepada yang merekrut dan juga kepada yang direkrut. Memberikan juga rasa aman dari praduga-praduga bahwa terjadi politisasi dan lain sebagainya. Selain misalnya kita membenahi sistem agar lebih transparan, akuntabel, dan tidak ada rekayasa atau manipulasi ya. Tetapi di sisi lain juga ini memberi rasa aman ya, atau kemudian perlindungan kepada semua pihak. Tidak akan kemudian ada ya tadi ya praduga-praduga bahwa pihak-pihak misalnya penjabat ataupun kemudian mereka yang menjadi bagian dari rekrutmen ini ditengarai terlibat di dalam politisasi birokrasi untuk kepentingan partisan elektoral. Dan yang paling penting Mas Iqbal, ini kan seleksi karena pilkadanya serentak ya. Itu kan tidak akan ada pilkada lagi istilahnya, akan berakhir satu kali ini saja November, nanti akan ada lagi 5 tahun lagi. Jadi bukan sebuah pilkada yang istilahnya berulang-ulang begitu. Jadi penundaan kali ini juga saya kira dampaknya hanya untuk tahun ini saja. Setelah itu kan kalau juta lebih ini kan alokasi kebutuhan yang terpenuhi baru sekitar 1,2 juta kalau saya tidak salah. Artinya proses berikutnya ketika ada rekrutmen dia tidak akan kemudian terkendala oleh proses politik karena kita sudah memberlakukan pemilu dan pilkada serentak untuk jadwalan. Jadi Mbak Titi, tidak saya ingin minta pendapat apa-apa Anda kita soal menyesuaikan. Ya. pernyataan dari Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, Pak RB, Pak Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa ini tuh tidak bisa ditunda karena sudah terjadwal sesuai dengan undang-undang, tepatnya nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Selain itu dari segi pelaksanaannya, karena ini sudah dilakukan secara online, semua bisa memantau secara sistem, jadi tidak ada tuh yang namanya titip-titipan. Bagaimana dengan itu, Mbak Titi, menanggapinya? Iya, saya kira bukan hanya soal prosesnya yang online ya. Birokrasi itu banyak terjadi di ruang-ruang gelap. Jadi ketika mereka terpilih ataupun kemudian dalam proses untuk mengisi jabatan tersebut begitu. Nah, ini kan kita tidak bisa pantau sepenuhnya. Oleh karena itu, karena masih ada anasir-anasir potensi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ombudsman ya, yang menemukan bahwa misalnya perilaku intimidatif, kan proses pendaftaran bisa online, tetapi tidak semua prosesnya kan online. Jadi daripada ada kecurigaan itu, apalagi misalnya kalau kita dengar dari pendapat Komisi 2 dan lain sebagainya, ini sesuatu yang masih dibincangkan, masih bisa dibincangkan. Jadi pilihan-pilihan itu, apalagi angkanya tidak kecil ya, angkanya pada angka jutaan begitu. Nah, saya kira untuk menjaga anasir-anasir politik dan kemudian membebaskan para aparatur sipil negara kita yang akan mengikuti seleksi dari ancaman potensi terjadinya politisasi dan kecurigaan di antara para kontestan. Toh ini hanya untuk tahun ini saja begitu ya. Pilkadanya kan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak akan ada lagi pilkada di tahun depan. Jadi saya kira itu sesuatu yang masuk akal, menunda untuk sementara waktu untuk kebaikan dan juga kemudian arena kompetisi yang lebih adil dan setara bagi semua pihak. Baik, Mbak Titi, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini. Jadi sebaiknya ditunda untuk menghindarkan anasir-anasir yang mungkin timbul, Mas Jaka, menurut Anda? Ya, kalau kita berkaca dari sidang MK ketika sengketa hasil Pilpres ya, itu kan salah satu hakim yang memberikan dissenting opinion, Pak Arief Hidayat, itu kan mengatakan jangan ada celah sedikit pun, jangan ada celah sekecil pun bagi pihak-pihak tertentu, terutama kalangan eksekutif untuk terlibat, untuk cawe-cawe dalam pelaksanaan pemilu yang tentu saja demi kepentingan salah satu calon tertentu. Saya pikir ini sebuah peringatan yang sangat bagus bagi kita semua, terutama bagi para penyelenggara negara untuk betul-betul tidak memberikan celah sekecil pun, celah sedikit pun dalam setiap proses penyelenggaraan benar bagi mereka yang ingin
memanfaatkan untuk kepentingan politik, termasuk tentu saja di seleksi calon ASN ini. Karena ternyata mungkin masih ada ruang gelap yang bisa Ya dimanfaatkan betul. ya. Kalau Pak Aswaranas mengatakan karena semuanya sudah dijamin transparan, karena semuanya lewat sistem online segala macam. Bisa dipantau. Tetapi siapa yang bisa menjamin? Serapat apapun, setransparan apapun, ketika masih ada anasir-anasir gelap, masih ada permainan-permainan kotor di belakang panggung, itu bisa saja terjadi. Kemudian juga Pak Aswaranas mengatakan dia menjamin bahwa calon-calon kepala daerah ini tidak akan menjadikan seleksi calon ASN ini sebagai jualan. Siapa yang menjamin? Bukankah janji-janji seperti itu juga dilontarkan para pejabat negara ketika pemilu, ketika pilpres? Mereka mengatakan seluruh ASN akan netral, seluruh pejabat negara akan tidak berpihak, seluruh aparatur desa maupun kepala desa tidak akan memberikan dukungan kepada calon tertentu. Tetapi faktanya apa? Faktanya justru aparat desa maupun aparat atau sejumlah ASN itu kan digunakan oleh para pihak tertentu untuk kepentingan politik mereka. Dan itu ada buktinya. Dan itu ada bisa buktinya. Melihat sendiri, dan buktinya mungkin tidak kalau diperdebatkan agak ini. Tapi kan pasti sudah ada 3 dissenting opinion dari Hakim MK bahwa mereka menyatakan ada persoalan yang sangat serius, persoalan ketidaknetralan, persoalan keberpihakan para pejabat negara, persoalan keterlibatan aparatur dan kepala desa bagi kepentingan calon tertentu. Ini kan tidak bisa ditutup mata. Dan mereka yang memberikan dissenting opinion itu adalah para hakim AMK yang selama ini integritasnya banyak diakui kan. Ada Pak Saldi Isra, ada Pak Arief Hidayat, ada Ibu Eni. Betul. Jadi ini sebenarnya ya negara kalau kita tidak mau belajar dari fakta sebelumnya, dari pelajarannya semestinya bisa kita jadikan pijakan untuk berbuat lebih baik, ya akan sulit untuk maju. Jadi kan itu soal trust issue ya, Mas Jaka, karena kita lihat bukti itu semua terdokumentasikan, bisa dilihat langsung oleh hakim begitu. Itu yang membuat masyarakat mungkin agak trust issue begitu. Iya, tadi kan kalau Mbak Titi juga bilang ini untuk mencegah dugaan-dugaan yang tidak perlu, ya semestinya ya sebaiknya ditunda. Toh tidak waktunya juga tidak panjang. Katanya kalau seleksi itu akan dimulai Juni-Juli ya. Sementara kan pilkada itu November. Toh kalau umpamanya itu masih ada waktu lah, meskipun kalau toh mundur-mundur sedikit juga menurut saya tidak apa-apa daripada kita menggadaikan pesta demokrasi untuk level daerah itu diwarnai dengan kecurigaan dan potensi penyalahgunaan kenetralan aparatur sipil negara. Kenapa CASN ini strategis sih, Mas Jaka? Ya kalau kita lihat dari sisi jumlah jumlah formasinya itu kan sekitar 1.280.000 sekian formasi yang ditawarkan untuk seleksi ke depan ini. Kemudian untuk daerah pun, untuk level daerah itu juga tidak sedikit, sekitar 800 ribuan, sisanya ada untuk level pusat. Jadi dari jumlah saja itu sudah menunjukkan bahwa ini sebuah potensi yang bisa digunakan oleh calon-calon tertentu untuk kepentingan politik mereka secara tidak baik. Belum lagi nanti kalau kita runut lagi kan mereka juga punya keluarga, ya kan? Mereka umpamanya dijanjikan milih si A dengan janji harus memilih si B, dengan janji keluarganya juga harus ikut. Kan itu kan sebuah peluang buruk yang harus kita cegah. Dan yang paling penting menurut saya, sekecil apapun, sesedikit apapun potensi kecurangan itu tidak bisa kita toleransi dalam sebuah proses demokrasi. Itu yang harus kita camkan betul dalam proses kita membangun demokrasi kita yang menjadi lebih baik. Oke, apa artinya nih kita tidak bisa menaruh kepercayaan 100% kepada integritas teman-teman CASN untuk tidak terpengaruh begitu? Iya, sebenarnya kalau soal kepercayaan itu gimana ya? Kan diuji di situ integritasnya, Mas Jaka, sebenarnya ya. Iya betul, itu kalau kita tadinya kan juga bisa berharap waktu kita belajar lagi dari Pilpres ya. Kita berharap semua rakyat itu betul-betul memilih dengan hati nurani, tidak usah tergiur sana sini, tapi faktanya apa? Kan kita tadinya juga percaya, tadi kepercayaan itu kan tidak ada. Apalagi sekarang untuk seleksi
calon-calon ASN ini, ya tentu saja kita berharap mereka punya integritas, mereka punya betul-betul keinginan yang kuat untuk membangun bangsa secara benar dengan proses yang betul. Tetapi kepercayaan itu saya pikir tidak hanya kita gantungkan tanpa upaya untuk menutup celah yang bisa mengaburkan kepercayaan itu. Jadi kepercayaan tetap kita harapkan, tetapi langkah-langkah untuk mencegah adanya potensi-potensi penyelewengan tidak bisa kita nafikan begitu saja. Oke, jadi oleh karena itu supaya tidak timbul pertanyaan dan syakwa sangka baik terhadap tadi Mbak Titi bilang perekrut dan yang direkrut, maka sebaiknya ditunda begitu ya Mas Jaka ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya usai jeda dan kami undang Anda untuk berpartisipasi. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan seleksi ASN yang diupayakan agar bebas dari syahwat politik. Oleh karena itu, Ombudsman mengusulkan untuk ditunda supaya tidak ada pihak-pihak yang menggunakan sebagai komoditas politik. Nanti kita akan undang Anda sekarang lebih tepatnya untuk bergabung melalui sambungan telepon interaktif. Yang pertama ada Bapak Putra di Sibolga, Sumatera Utara. Pak Putra, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum Metro TV editorial Pak Chandra. Dan ya. Iya, silakan Pak Putra. Iya, begini Pak Chandra, editorial Metro TV yang melihat bagaimana ini bisa masuk ke ranah syahwat politik ya, seleksi nasional ini. Itu memang indikatornya sudah benar Pak Chandra sampaikan dan kita bisa lihat rasakan ya. Tidak hanya pada seleksi masuk, tapi pada saat di dalam pun ASN birokrat kita ini terintervensi terhadap bentuk jabatan, karir itu terintervensi. Ini sebenarnya dua hal ini, baik mau diseleksi di awal dan pada saat di tengahnya nanti, sudah tidak ada terkadang regulasi yang efek disiplinkan ini. Karena, kenapa Pak Chandra? Karena yang menjadi pembina pejabat di provinsi, kabupaten, kota itu, yang gubernur dan bupati wali kotanya itu, dia kepala daerahnya di situ yang menetapkan anak buah mau saya turunkan kemana, mau saya naikkan siapa. Dan di situ seleksinya tidak ada secara seleksi betul-betul kompetensi, bukan. Tapi sepanjang asal Bapak senang, kamu mau kasih berapa ke kepala jabatan ini, kamu di situ. Sehingga yang Reichman and Retes, kualitas standar mutu itu nggak ada. Dan inilah pilar demokrasi yang merusak eksekutif kita ini, Pak Chandra. Karena definisinya tadi kita mau tunda dulu supaya jangan bersamaan dengan apa. Harapannya tadinya kan itu yang pensiunan kan sudah berkurang di daerah nih karena faktor umur. Ya kan? Belum lagi terkadang PNS di 3T terpencil terluar itu yang nggak mau bertahan di situ, kembali lagi ke dia kotanya. Jadi ini selalu kaset rusak yang diputar selalu. Yang memang saya nggak tahu juga kalau udah jadi ASN itu nggak ada lagi di situ idealisnya. Di situ hanya asal Bapak senang dan asal Bapak senang kamu nurut aja. Demikian Pak, salam sehat selalu. Assalamualaikum, mohon maaf Pak pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra
dari Sibolga, Sumatera Utara. Selanjutnya ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mas Jaka, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat, silakan Pak. Bagaimana memandang seleksi Ya, ini tema yang dibedah oleh Ketua pagi hari ini korelasinya sama dengan apa? Mencermati hasil pileg kemarin, ya, ASN dan jauhkan seleksi ASN dari sawat politik. Artinya begini. Lembaga tinggi negara atau lembaga tinggi yang dipercaya oleh negara yang dikatakan independen, ya, lembaga ombudsman itu berarti dia punya kajian, ya, dan bukti-bukti nyatanya ada waktu pileg kemarin itu, maka dia merekomendasikan kepada pemerintah, ya, untuk ditunda ini. Apa sih salahnya? Ini kan sangat bagus supaya jangan ada kepentingan politik di sini, karena kita ini ada apa? Ratusan ini boleh melakukan pilkada serentak. Berarti artinya lembaga sebesar ombudsman ini dia udah mengkaji. Contoh kemarin yang kita sempat ribut masalah kepala desa, kades kan terbukti. Jadi ombudsman itu Menpan RB itu coba saling hormatilah lembaga-lembaga, ya. Nah, janganlah siapa belum dari konten ini kena sesuai dengan apa sih yang tidak bisa dirubah di Republik ini, ya? Al-Quran yang tidak bisa berubah di Republik ini. Kalau undang-undang apa itu kan bisa direvisi dari apa? Jadi jangan ngotot satu menteri, karena ini memang betul nih. Saya yakin juga ini akan ada. Oh, ada yang beralasan itu dah sistem online, sistem online, dan tengok aja lah kita berapa banyak sistem online jebol juga kok. Jadi ya cobalah apa yang digaji oleh negara ini dengan uang rakyat, ya, hargailah satu institusi lembaga tinggi itu, ya. Menpan RB itu menghargai juga dia lembaga ombudsman itu. Jadi jangan saling kita hebat bukan itu, ya. Ingat mereka itu untuk kepentingan rakyat. Ya, masih itu aja. Ya. Terima kasih Pak John Veto dari Batam. Selanjutnya ada Pak Moja di Sibolga juga. Pak Moja, selamat pagi Pak Moja. Foto dulu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Moja. Ya, kalau saya berpendapat kasihan yang sudah honor ya lama-lama, udah ada yang sampai 30 tahun. Ada yang sudah lama sekali honor. Dan mengharapkan, karena ini kan janji pemerintahan, ini tahun terakhir, ya kan? Kalau nanti ditunda, apakah ada jaminan mereka-mereka yang sudah terdata di honor ini akan diangkat oleh pemerintahan baru? Nah itu, kasihan yang sudah lama. Kalau gitu ombudsman-nya aja masuk mengawasi seleksi ini. Nah, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moja dari Sibolga. Ada beberapa poin menarik. Ini sepertinya pengalaman sendiri ya, ada budaya yang terbentuk di birokrasi. ABS itu bukan sekali dua kali kita dengar. Tapi itu artinya ada pertanyaan soal kapasitas dan kapabilitas. Iya, ini kan lagi-lagi soal adanya ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara ya. Tadi Pak John Veto menyatakan ya dia secara terus terang masalah online segala macam itu ya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa memberikan keyakinan kepada dia bahwa semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi. Saya pikir ini adalah sebuah peringatan bagi pemerintah, bagi penyelenggara negara bahwa ya rakyat itu sudah semakin terkikis kepercayaan mereka terhadap pemerintah ini. Jadi ketika ada kepercayaan yang sudah mulai terganggu, ya semestinya pemerintah betul-betul melakukan kebijakan-kebijakan yang betul-betul membuat rakyat itu bisa percaya. Ya salah satunya itu kalau masih ada celah bagi politisasi, bagi penggunaan seleksi ini bagi kepentingan politik, ya tidak ada salahnya untuk ditunda. Toh sekali lagi waktunya juga tidak berselang cukup lama.
hanya beberapa Juni, bulan, kemudian ya. ada beberapa bulan. Kalau toh nanti mundur agak menyimpang dari ketentuan undang-undang, ya saya pikir masih bisa diatasi lah seperti itu kan, bisa dikonsultasikan lagi dengan Komisi 2 misalnya. Kan ini semuanya demi kepentingan kita mendapatkan sebuah ASN atau para penyelenggara negara yang betul-betul terpilih berdasarkan kapasitas dan kapabilitas semata-mata, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang lain, bukan dengan alasan-alasan yang menurut sebagian besar publik itu ya tidak patut untuk terus diteruskan. Salah satunya ya kepentingan politik itu. Bagaimana kita bisa berharap seorang ASN bisa bekerja dengan baik, dengan tulus ikhlas melayani masyarakat ketika dia menjadi ASN dengan cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang karena kepentingan politik. Dan kita khawatirkan ketika mereka terpilih menjadi ASN dengan cara-cara yang terkait dengan kepentingan politik, saat menjadi ASN pun jangan-jangan dia akan juga melakukan politik praktis. Dan itu yang banyak terjadi dalam Pilpres kemarin kan. Apakah hal-hal seperti ini akan kita teruskan? Kan tentu saja tidak. Itu yang dikhawatirkan ya, Mas Jaka. Makanya tadi Pak Putra bilang ini karena sudah jadi budaya, karena dari awal terpilihnya saja sudah tidak berintegritas. Betul. Akhirnya bukan melayani sipil, tapi asal Bapak senang. Jadi itu suatu rangkaian, bukan cuma pada saat seleksinya doang. Betul. Tapi setelah itu masih ada yang harus dipikirkan perjalanan ke depan. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut, karena ternyata masalah ASN ini kompleks ya. Tadi Pak Moja juga menyuarakan soal tenaga honorer ya. Sampai sekarang masih permasalahan tersendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Editorial. Dan kembali di Editorial Media Indonesia, Mas Jaka, tadi ada krisis kepercayaan terhadap sistem yang meskipun itu sudah dilakukan secara online, klaimnya itu bisa mengurangi atau mencegah intervensi yang menjadikan komoditas politik. Tapi di sisi lain, data ini saya kutip dari editorial, dari 1.138 kasus ini didominasi oleh ketidaktransparanan. Artinya kalau melihat ke belakang saja, sistem itu ternyata ada kasus ketidaktransparanan di situ. Apakah ini memang momentum yang tepat untuk membenahi pelaksanaan seleksi supaya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? Iya, ketika dalam situasi normal saja kan ada catatan buruk seperti itu. Apalagi ini ada situasi yang khusus kan, situasi ketika ada kepentingan politik yang berpotensi untuk mengganggu atau meracuni proses seleksi. Jadi sebenarnya ketidaktransparanan ini kan bisa dikhawatirkan akan semakin tidak transparan, akan semakin tidak bagus kalau ada kepentingan politik. Jadi publik itu sebenarnya simpel, mereka ingin agar semua proses pelaksanaan penerimaan ASN ini kan sesuai yang diharapkan oleh semua pihak. Semata-mata berdasarkan merit system, bukan berdasarkan yang lain. Kalau penerimaan itu didasarkan kepentingan yang lain, apalagi kepentingan politik, apalagi dengan janji-janji politik terkait dengan pilkada, ya kita kan semakin ragu apakah nanti ASN itu betul-betul bekerja sesuai dengan kewenangan dan tugasnya. Jangan-jangan karena mereka terpilih karena kepentingan politik, ya mereka betul tadi ada beberapa penelpon ya semakin ABS, semakin bekerja hanya untuk kepentingan atasannya, semakin bekerja hanya untuk kepentingan golongan dan kelompoknya. Itu kan sebenarnya yang dikhawatirkan oleh publik. Jadi kepentingan sipil justru nanti semakin tersingkirkan ya? Ya betul, karena ASN itu kan ibaratnya kan penggerak roda pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Ketika roda itu tidak digerakkan oleh orang-orang yang semata-mata karena dia punya kemampuan dan keahlian, ya akan berat roda itu untuk berjalan sesuai yang kita inginkan. Iya, oke Mas Jaka, ini tadi yang menarik ya, ini kalau kita melihat dinamika politik kemarin Pilpres, itu kan agak susah untuk tidak mengiyakan kritisi dari para guru besar akademisi soal praktek KKN. Yang kita khawatirkan jangan sampai amit-amit demokrasi ini dinodai dengan
semakin suburnya, semakin dinormalisasinya praktek KKN, karena banyak yang menyoroti ini bahkan di atas saja menunjukkan praktek itu begitu. Nah, apakah ini juga upaya untuk menunjukkan bahwa jangan sampai kita permisif terhadap praktek KKN, Mas Jaka? Iya, betul. Itu apa yang dilakukan oleh Ombudsman meskipun belakangan ya, perkembangan belakangan itu yang saya baca itu ya akhirnya karena Kementerian Pan RB itu menyatakan tetap ditunda, ya Ombudsman cuma bilang ya yang penting transparan, yang penting ada kepastian, tidak ada kepentingan politik. Saya pikir itu sebuah, ya kalau kita sih berharap akan lebih baik tetap ditunda. Meskipun katanya sesuai dengan undang-undang bisalah diatasi atau dicari jalan yang tidak melanggar ketentuan. Kalau tadi disebutkan tadi Pak Moja misalnya soal honorer, kita prihatin. Betul ada banyak tenaga honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup dengan ketidakpastian. Tetapi honorer itu kan sudah dihapuskan. Mulai Desember itu kan tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer. Kalau toh ditunda, saya pikir juga kita masih punya kepercayaan kepada pemerintah selanjutnya kok untuk tetap melanjutkan program-program yang krusial seperti ini. Jadi penundaan menurut saya adalah sebuah keniscayaan sehingga nanti penerimaan ASN itu betul-betul bisa kita percaya sebagai sebuah sistem yang betul-betul tidak ada gangguan-gangguan atau tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Tetapi kalau tetap dipaksakan, apalagi ketika ketidakpercayaan publik terhadap proses bernegara masih begitu kental, ya kita khawatir nanti ada hal-hal yang justru membuat keraguan dari publik. Apa bahayanya ASN yang lahir dari syahwat politik, praktik syahwat politik itu, Mas Jaka? Iya, sekali lagi kalau ASN itu lahir dari syahwat politik, pertama, hampir dipastikan mereka tidak akan bekerja secara maksimal. Tidak akan bekerja semata-mata untuk melayani kepentingan masyarakat. Dan yang kedua, bisa jadi mereka setelah menjadi ASN juga akan ada keinginan atau syahwat juga untuk berpolitik praktis. Kalau kita lihat kemarin di Pilpres itu kan begitu banyak ASN yang betul-betul melakukan politik pasti. Tidak diam-diam loh, terang-terangan dipublish di media sosial. Dia terang-terangan akan mendukung si A, akan mendukung calon tertentu. Itu kan menurut saya sebuah fakta yang betul-betul membuat kita miris. Sebuah fakta yang betul-betul membuat demokrasi kita itu menghadapi ancaman yang besar. Yang dulu itu seharusnya budaya malu itu sudah tidak ada lagi. Betul. Ancaman tidak hanya dari luar, tapi dari dalam sendiri yang justru harusnya merawat demokrasi, yang seharusnya menyehatkan demokrasi, tetapi malah membuat demokrasi sakit. Dan ya kalau tidak kita selamatan, kalau tidak kita jaga secara bersama-sama, apalagi kalau ada kebijakan-kebijakan yang berpotensi untuk membuat demokrasi itu semakin terancam, ya kita khawatir demokrasi betul-betul akan menjadi masa lalu lagi. Jadi yang diestafetkan jangan sampai legasi yang buruk karena soal politik ya. Betul. Justru ini menunjukkan bahwa estafet ini ya menunjukkan proses demokrasi yang benar sesuai dengan nilai demokrasi yang sudah diajarkan oleh para pendiri bangsa. Mas Jaka, terima kasih. Ya, sama-sama, Iqbal. Nanti kita nantikan perkembangannya ya. Dan pemirsa, harus kembali ditegaskan bahwa segala sumber kebobrokan di negara ini termasuk rusaknya seni demokrasi ialah masih suburnya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini yang semestinya diberantas habis. Langkah itu bisa dimulai dengan menyeleksi para calon abdi negara atau CASN dengan cara-cara yang fair dan profesional, bukan malah dibajak untuk kepentingan politik segelintir elit. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.